Ya, saudara, di masa periode pemerintahan yang kurang dari setahun lagi, Presiden Joko Widodo mengajak Partai Demokrat bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi nampaknya ingin membuat koalisi baru yang lepas dari bayang-bayang PDIP. Dan hari ini, Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. Akankah langkah Demokrat bergabung dengan Jokowi diikuti dengan partai lainnya? Ya, Partai Demokrat sendiri selama hampir 10 tahun atau 2 periode kepemimpinan Jokowi berada di luar pemerintahan. AHY menyebut dirinya bersyukur bisa bergabung dalam kabinet menggantikan Hadi Cahyanto. Sementara Hadi Cahyanto dilantik menjadi Menko Polhukam bersamaan dengan pelantikan AHY hari ini. AHY pun menyampaikan soal penunjukan dirinya sebagai Menteri ATR BPN di media sosial. Dalam unggahannya, AHY juga menyebut telah melapor ke calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, mengingat AHY bersama Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung paslon Prabowo Gibran. AHY juga bicara soal dukungan dari para ketua parpol anggota koalisi lainnya. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga. Walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih. Tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik. Kini Partai Demokrat sudah merapat. Jokowi pun dikabarkan tengah bersiap merangkul partai-partai politik lainnya. Ya, meskipun mungkin tidak semuanya. Presiden menegaskan dirinya berkeinginan untuk menjadi jembatan dengan semua pihak, baik soal pemerintahan maupun partai politik. Pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden? Ini dalam proses diatur semuanya, karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya. Langkah konsolidasi Jokowi menjadi sorotan, antara lain setelah adanya pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Surya Paloh Minggu 18 Februari 2024. Sebelumnya, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi pernah dilakukan pada 13 Oktober 2023 lalu, usai Nasdem menggalang koalisi dengan PKB mengusung Anies dan Caimin. Jokowi pun menyebut pertemuan dengan Surya Paloh pada Minggu malam menjadi awalan yang baik untuk menyatukan semua pihak dan bermanfaat untuk kondisi politik di Indonesia. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menilai positif langkah Jokowi yang mencoba mendinginkan suasana. Sekali kalau Pak Jokowi bisa menjadi penghubung atau penengah terkait situasi politik terakhir, ya. Hingga kami mendorong Pak Jokowi juga supaya bisa aktif, ya, berinisiatif bertemu dengan tokoh-tokoh politik, ya, pemimpin-pemimpin bangsa, ya, agar suasana rekonsiliasi bisa segera diwujudkan. Sementara calon presiden Anies Baswedan menyebut bahwa pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tidak mengubah sikap Partai Nasdem yang tetap konsisten dalam koalisi perubahan. Partai Nasdem sendiri belum memberikan pernyataan terkait hal itu. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga mengamini konsolidan koalisi perubahan, begitu juga kata PKS. Menurut Anies, koalisi perubahan tetap solid, bahkan melakukan rapat internal menyikapi dinamika politik terbaru. Kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir.
Ada komunikasi sebelumnya? Ya, udah dijawab sama Mas Anies, 3 partai solid. 3 partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... 3 partai solid, bukan hanya PKB. Anies tanggapannya Mas Anies. Bilang kami kok, kami itu berdua. Saya. Ya. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Bilangin saya, terus saya juga, terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Ya, jika Koalisi Perubahan mengaku solid, lalu bagaimana dengan PDIP? Rencana pertemuan Megawati dan Jokowi sebelumnya sudah santer beredar, bahkan diungkapkan langsung oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang mengaku diminta menjembatani pertemuan tersebut. Namun mungkinkah PDIP mau kembali bergandengan tangan bersama Jokowi atau malah menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristianto menganggap konsolidasi yang dilakukan di tengah tahapan rekapitulasi yang masih berjalan memicu tanda tanya. Bahkan seperti menunjukkan bahwa demokrasi bermasalah. Yang diberikan oleh para pengamat tokoh-tokoh pro-demokrasi, maka Pak Jokowi ini kan sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Tapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar. PDIP pun tengah fokus memantau jalannya proses penghitungan suara pemilu 2024 yang terus berjalan. Adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 bahkan memunculkan usulan hak angket DPR. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak angket ataupun interpelasi oleh DPR jika ingin menyelidiki lebih jauh terkait dugaan kecurangan pemilu. Sebagai pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, Mahfud MD pun turut mengomentari soal Jokowi yang ingin jadi jembatan politik. Namun, berbeda halnya dengan Sekjen PDI Hasto Kristianto. Capres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi persoalan pertemuan presiden dengan tokoh partai merupakan dinamika politik yang biasa terjadi. Bagi Mahfud, yang paling penting adalah keselamatan negara dan juga demokrasi. Semua bisa terjadi ke depan ini. Namanya politik juga, dinamikanya akan tinggi. Belum lagi kita melihat gerakan Pak Prabowo itu nanti bisa menjadi fenomena sendiri, yang Pak Jokowi dengan yang lain fenomena sendiri. Itu ya biasa politik. Yang penting nomor satu, negara ini selamat. Itu satu. NKRI tetap menjadi rumah kita. Ya, NKRI sebagai bentuk negara ya. Kemudian ya demokrasinya supaya dijaga betul. Senada dengan Presiden Joko Widodo, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga ingin menjaga situasi politik tetap damai. Gibran ingin bertemu dengan paslon Anies Imin dan juga Ganjar Mahfud. Namun demikian, ia masih menanti waktu yang tepat. Yang penting kita warga bisa melihat bahwa pimpinan-pimpinannya semuanya saling berkomunikasi, bersilaturahmi, adem. Kalau di atas adem, di bawah insya Allah adem. Dan kita bisa move on dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan menjelang puasa Lebaran ini. Pasti selalu menjalin komunikasi dengan semua, ya semua. Dan kemarin kan Pak Prabowo juga sudah muter ke kiai-kiai, habaib-habaib, tokoh-tokoh. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono seolah-olah menjadi langkah siap-siap untuk menyiapkan tampuk pemerintahan 5 tahun ke depan, di mana Demokrat menjadi salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju pengusung paslon Prabowo Gibran. Meskipun rekapitulasi penghitungan suara KPU masih terus berlangsung dan belum ditetapkan presiden serta wakil presiden terpilih. Manuver politik pun diperkirakan akan terus berlangsung dan bukan tak mungkin mengubah peta perpolitikan di tanah air. Saudara, usai jeda ada informasi terkait dengan dikeluarkan dari sekolah pelaku perundungan yang melibatkan anak artis kini mulai masuk ke tahap penyidikan. Selengkapnya